Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Summa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam menjalani hidup di kehidupan dunia ini, kita tentu telah mengetahui bahwasannya kebahagiaan adalah impian dari setiap orang. Tidak ada di antara kita kecuali ingin mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi, banyak dari kalangan manusia yang salah dalam meraih kebahagiaan tersebut. Kesalahan tersebut disebabkan karena mereka tidak mengetahui sarana yang tepat untuk mendapatkan kebahagiaan yang tepat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan menyebutkan beberapa kiat-kiat yang dengannya seseorang itu bahagia di dunia dan di akhirat. Perlu diketahui jamaah, bahwasanya kebahagiaan itu tidak didapatkan kecuali orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Maka barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Maka sayangnya bagi seorang muslim untuk bersemangat dan berusaha melakukan sarana yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan tersebut. Sesungguhnya kebahagiaan dan ketentraman hati serta hilangnya segala kesedihan adalah harapan dan impian dari setiap orang. Oleh karenanya, jika seseorang mendapatkan kehidupan yang bahagia, itu lebih baik dan lebih sempurna. Dan untuk mendapatkan itu semua ada beberapa sarana, baik itu sarana yang berkaitan dengan agama maupun sarana-sarana alami yang dapat dilakukan seseorang. Dan perlu diketahui jamaah, bahwasannya tidak mungkin berkumpul sarana atau sebab-sebab itu kecuali pada orang-orang yang beriman. Adapun orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata mereka mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang mereka dapatkan itu tidak sempurna sebagaimana kebahagiaan yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui jamaah, bahwasannya kebahagiaan itu tempatnya di hati. Maka apabila hati telah penuh dengan kebahagiaan, maka seseorang itu akan hidup dengan kehidupan yang bahagia. Oleh karenanya, seorang hamba ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya mencari sebab yang membuat hatinya itu tenang dan tentram. Dan di antara sebab-sebab yang membuat hati itu tenang dan tentram adalah dengan beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nahl, "Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Maka barang siapa yang melakukan amalan soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan juga kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dan menjanjikan terhadap orang-orang yang menggabungkan antara amal soleh dan iman dengan kehidupan yang baik di dunia dan juga balasan yang baik di akhirat. Sebab dari hal itu jelas, karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, maka itu akan membuahkan amal soleh yang memperbaiki hati mereka dan membuahkan akhlak-akhlak yang baik di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai pokok atau pondasi yang kuat sehingga mereka kuat dalam menerima apa-apa yang datang kepada mereka berupa kenikmatan maupun musibah. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya di antara sebab yang membuat
seseorang itu dapat meraih kebahagiaan adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengetahui apa pengaruh keimanan di dalam meraih kebahagiaan. Sesungguhnya orang yang beriman akan menerima segala kenikmatan dengan rasa syukur kepada Allah. Lalu dia gunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat. Maka jika dia menggunakan hal tersebut kepada hal yang bermanfaat, maka tentu akan membuahkan kebahagiaan kepada orang tersebut. Dan di antara juga perkara pengaruh keimanan dalam meraih kebahagiaan adalah bahwasanya orang yang beriman itu ketika dia ditimpa berupa kesedihan, kesulitan, gundah gulana, maka mereka berusaha untuk meringankan dan menghilangkan musibah tersebut. Adapun apabila mereka tidak mampu untuk menolak atau meringankan kesulitan atau gundah gulana tersebut, maka mereka bersabar terhadap apa yang mereka tidak dapat tolak. Dan semua dari hal itu adalah termasuk dari keluasan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa li mu'min. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairun lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairun lah." Sungguh menakjubkan perkara seorang muslim. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan yang mana tidak dapati perkara tersebut kecuali pada orang-orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, maka itu baik untuknya. Maka jika dia ditimpa kesusahan, maka ia bersabar, maka itu pun baik untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu keistimewaan ini tidak akan dapatkan kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramal soleh. Karena orang yang beriman dan beramal soleh itu akan senantiasa menghadapi dan menerima kebaikan atau keburukan dengan rasa syukur dan juga rasa sabar, sehingga hal tersebut menjadikannya bahagia serta menghilangkan segala kesedihan, kesulitan serta gundah gulana. Serta hal inilah akan menyempurnakan kebahagiaan yang ia dapatkan. Adapun orang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jika mereka ditimpa berupa kebaikan atau nikmat, maka dia menerimanya dengan rasa sombong dan melampaui batas, sehingga akhlak mereka semakin buruk. Bahkan dia menerima nikmat tersebut sebagaimana hewan-hewan yang rakus. Maka kenikmatan tersebut tidak membuat mereka bahagia, bahkan dia tetap merasa kegelisahan. Adapun orang tidak memiliki keimanan, jika ia ditimpa musibah, maka ia akan takut, tidak tenang. Dan tentunya ini akan membuat mereka semakin sengsara, bahkan ia bisa mengalami penyakit-penyakit hati yang membuat kehidupannya itu semakin parah. Hal ini dikarenakan karena ia tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang ditimpakan kepadanya, dan ia juga tidak bersabar terhadap musibah yang dihadapi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sinilah jelas kepada kita semua bahwasanya betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Karena seorang yang beriman senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur dan juga selalu bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Sehingga orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemenangan di dua keadaan, yaitu baik dia ditimpa berupa kenikmatan maupun ditimpa berupa musibah dan hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Setelah kita mendengarkan di khutbah yang pertama tentang bagaimana kiat-kiat agar seseorang itu dapat meraih kebahagiaan, maka pada khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan di antara kiat-kiat yang dapat mengusir atau menghilangkan segala kegelisahan dan juga gundah gulana. Karena sesuatu itu akan jelas ketika disebutkan lawannya. Kiat yang pertama adalah menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat itu dapat membuat hati lupa akan segala kegelisahan yang menimpanya. Amalan tersebut membuat jiwanya menjadi senang dan bertambah semangat. Hal ini mungkin saja terjadi pada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Akan tetapi orang yang beriman itu mempunyai pengaruh yang kuat ketika dia melakukan amalan tersebut, karena dia melaksanakan dengan ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dia mempelajari ilmu maupun mengerjakan suatu pekerjaan.
baik pekerjaan itu berupa ibadah maupun duniawiyah, karena semata-mata ia meniatkan hal tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari halal ini itu dapat memiliki pengaruh kuat di dalam mengusir segala kesedihan dan kegelisahan. Kemudian yang kedua adalah memusatkan seluruh pikiran dan perhatian untuk pekerjaannya hari ini. Hal ini membuat seseorang itu lupa terhadap hal-hal yang mencemaskan untuk waktu yang akan datang. Selain dari hal itu, hal ini akan memutuskan dari kesedihan yang berlalu. Karena Nabi SAW selalu berlindung dari kesedihan terhadap apa-apa yang telah berlalu yang tidak mungkin untuk kembali lagi. Dan Nabi juga selalu berlindung terhadap suatu perkara yang membuat seseorang itu sedih karena memikirkan perkara yang akan datang. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim itu menjadi manusia-manusia hari ini, yaitu dia memikirkan apa yang dia lakukan pada saat ini. Karena sesuatu yang sudah berlalu maka tidak mungkin untuk kembali lagi. Jika sesuatu yang berlalu itu adalah sebuah kebaikan, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jika perkara tersebut adalah kemaksiatan, maka jangan dia terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali terhadap apa-apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Kemudian sebagai penutup, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian agar kita semuanya menjadi manusia-manusia hari ini. Jangan menjadi manusia-manusia esok hari. Manfaatkanlah waktu yang kita miliki pada hari ini, karena waktu yang kita miliki tidak mungkin kita dapati di esok hari lagi. Serta bersungguh-sungguhlah dalam menggunakan waktu yang kita miliki pada hari ini, karena hari ini tidak akan pernah sebaik hari esok. Serta bersemangatlah terhadap waktu yang kita miliki pada hari ini, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Summa ilam rahimakallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhumul amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aqulu qouli ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.